Silviana Lucy dari Universitas Buana Perjuangan Karawang. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis kelayakan bisnis perdagangan agen LPG 3 kg PT Silvi Sejahtera di Karawang. Saya dari kelas MN18G, dosen pengampu Dr. Andes Insinyur Uus Muhammad Darul Fadli, SEMM, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Perusahaan, nama perusahaan PT Silvi Sejahtera, nama pemilik Silviana Lucy, jenis perusahaan dagang, kegiatan usaha perdagangan besar berbahan gas. Selanjutnya, visi misi perusahaan kami. Visi menjadikan perusahaan yang unggul dan tangguh dalam bidang perdagangan gas serta mampu menghadapi persaingan global. Misi bekerja keras, menciptakan peluang dan pertumbuhan untuk menjadi perusahaan yang terbaik, mengutamakan mutu dan pelayanan demi kepuasan pelanggan, menjadi mitra usaha yang handal dan terpercaya. Tujuan perusahaan dapat mengetahui cara kerja dan mengelola keagenan dengan baik, memberikan keuntungan yang berkesinambungan bagi stakeholder. Berikut ini merupakan struktur organisasi PT Silvi Sejahtera. Kajian aspek legal bisnis. Perusahaan kami sudah memiliki akte notaris, nomor pokok wajib pajak, surat izin tempat usaha, tanda daftar perusahaan, surat izin usaha perdagangan, surat keterangan domisili perusahaan, kontrak kerjasama bersama Pertamina. Berikut ini merupakan modal dasar. Pada hal ini kita mengeluarkan modal awal untuk membeli tabungan beserta isinya sebesar Rp562.500.000. Modal disetor. Kapasitas usahanya nasional. Kajian aspek pasar dan pemasaran. Pertama, produk. PT Silvi Sejahtera sangat memahami kebutuhan masyarakat. PT Silvi Sejahtera juga sangat jeli untuk melihat peluang yang dibutuhkan oleh masyarakat, yaitu gas LPG 3 kg. Mengapa demikian? Karena gas LPG 3 kg sangat bermanfaat bagi masyarakat Indonesia untuk memasak. Kemudian yang kedua yaitu promosi. PT Silvi Sejahtera melakukan promosi dari produk-produknya melalui media, iklan, koran, spanduk, dan lain-lain. PT Silvi Sejahtera juga mengajak para konsumennya untuk mendatangi tempat usaha yang sangat strategis. Berbicara tentang harga, perusahaan akan melakukan hal ini dengan penuh pertimbangan karena penetapan harga pengaruh terhadap pendapatan total dan biaya. Harga merupakan faktor utama penentu posisi dan harus diperhatikan sesuai dengan pasar-pasaran. Harga akan menentukan sebuah produk karena harga akan menentukan laris tidaknya sebuah produk di pasaran. Dengan begitu, PT Silvi Sejahtera memberikan harga yang sangat terjangkau, yaitu sebesar Rp13.000 per tabung LPG-nya. Itu untuk isi ulang. Pemilihan lokasi PT Silvi Sejahtera akan mempertimbangkan untuk membuka usahanya di tempat yang sering terjadi transaksi, yaitu misalkan di pusat perkotaan. Karyawan akan menyebabkan faktor kepuasan pada konsumennya. Mengapa demikian? Karena pelayanan yang puas, maka konsumen pun akan puas dengan pelayanan yang diberikan oleh PT Silvi Sejahtera. Dengan begitu, ada beberapa faktor untuk people tersebut, yaitu attitude dan motivasi. Proses. Di sini seperti yang saya tadi bicarakan di slide sebelumnya, pelayanan itu sangat penting, maka karyawan akan diberikan skill untuk melayani konsumennya sesuai standar service perusahaan kami. Dengan begitu, maka akan terjamin mutu layanan PT Silvi Sejahtera. Kemudian, para konsumen akan datang kembali. Building. Perhatian terhadap interior perlengkapan bangunan termasuk lighting system dan tata ruang yang lapang menjadi perhatian penting dan dapat mempengaruhi mood pengunjung. Bangunan harus dapat menciptakan suasana dengan memperhatikan ambisian sehingga memberikan pengalaman kepada pengunjung. Berikutnya
Kinerja internal organisasi. Tujuan organisasi menjadikan perusahaan yang terkemuka serta mitra terpercaya di sektor hilir gas LPG serta menjadikan perusahaan energi nasional dunia. Kedua, kemampuan manajerial. Keterampilan manajerial adalah keterampilan untuk mengatur, mengkoordinasikan, dan menggerakkan bawahannya ke arah pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Untuk sumber daya finansial berasal dari milik sendiri, kekuatan dan kelemahan internal. Kekuatan internal meliputi lokasi usaha yang strategis, harga terjangkau, menguasai pangsa pasar, menggunakan konsep pangkalan, penjualan produk relatif mudah, kualitas pelayanan kepada pelanggan memuaskan, dibutuhkan masyarakat. Kelemahan internal meliputi modal besar, pesaing banyak, ketergantungan pasokan terhadap satu pemasok, struktur biaya. Modal awal sebesar 3.622 juta. Jumlah peralatan mengalami penyusutan selama 4 tahun dan memiliki nilai residu sebesar 1 juta. Dengan menggunakan metode garis lurus, biaya penyusutan per tahun 3.622 juta itu untuk modal awal, diambil 1 juta itu untuk residu, dibagi 4, hasilnya 900 jutaan. Laba bersih. Perhitungan balik modal. Peralatan mengalami penyusutan selama 4 tahun dan memiliki nilai residu sebesar 1 juta. Dengan menggunakan metode penyusutan garis lurus, 775 juta diambil 1 juta dibagi 4 dan hasilnya sekitar 19 jutaan per tahun atau per bulannya 1 juta ratusan. Eksternal organisasi. Pertama, kekuatan politik. Pemerintah sudah mengambil kebijakan untuk menaikkan harga gas LPG bersubsidi 3 kg. Sejumlah kalangan masyarakat menganggap langkah tersebut sebagai sebuah malakama bagi pemerintah sendiri. Terlebih sekarang pemerintah menaikkan iuran BPJS yang juga menyengsarakan rakyat. Kekuatan ekonomi. Mengapa demikian? Karena dengan berwirausaha, masyarakat Indonesia pendapatannya akan meningkat dan roda ekonomi akan semakin sejahtera bila masyarakatnya memiliki usaha sendiri. Untuk kekuatan sosial, disinilah kemudian terjadi transaksi atau penukaran barang dan jasa. Dari sini pula sejarah bisnis dimulai. Kekuatan hukum atau perundang-undangan. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007 tentang penyediaan dan penetapan harga gas tabung LPG 3 kg dan perlindungan hukum atas konsumen ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Kekuatan teknologi. Sekarang teknologi sangat berkembang pesat di Indonesia. Semua serba online. Maka dari itu, Direktur Jenderal Minyak dan Bumi, Kementerian ESDM Joko Siswanto mengatakan, penjualan lewat online memang menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah untuk memastikan penjualan sesuai dengan target pasarnya. Kekuatan persaingan. Persaingan di dunia bisnis sangatlah pesat. Maka dari itu, PT Slipis Sejahtera melakukan sistem jemput bola. Sistem ini dilakukan dengan cara mendistribusikannya ke para subagen atau para pengecer. Para agen hanya mampu bersaing dalam permainan harga yang akan dijual pada masyarakat. Untuk pasar sasaran atau pasar dan pemasaran, perusahaan meliputi seluruh wilayah Kabupaten Karawang. Demografis meliputi kalangan rumah tangga, subagen, warung. Berikut ini jumlah produksi per hari atau per bulan. Bisa dilihat dari slide tersebut dari hari Senin sampai hari Sabtu. Jadi, untuk kapasitas alat angkut gas tabung LPG 3 kg memiliki kapasitas yang berbeda dan memiliki armada yang berbeda. Dari ketiga armada tersebut, total kapasitas 1195 kapasitas. Untuk analisis lokasi ini sangat luas, yang dibeli oleh Direktur PT Slipis Sejahtera untuk dijadikan perusahaan dagang. Untuk bangunan gedung kantor, luas yang dimiliki bangunan pabrik, luas lahan 658 meter persegi. Total luas lantai bangunan 158,20 meter persegi. PT Slipis Sejahtera memiliki fasilitas musola, WC, surat jalan, dan penerangan listrik serta telepon. Dan juga terdapat juga meja, kursi, ventilator. Kebutuhan gedung produksi. Perusahaan kami bergerak di bidang gas LPG. Otomatis produksi kami adalah gas LPG 3 kg yang dikirim langsung oleh PT Pertamina Persero yang datang ke perusahaan kami.
Kemudian terjadilah kerjasama antara perusahaan kami dengan PT Pertamina Persero untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Distribusi kami menggunakan truk atau carry. Bahan gedung lainnya, perusahaan kami menggunakan stainless steel, plafon, kayu. Itu sangat mencirikan perusahaan kami. Untuk plafon memperlihatkan langit-langit, mencirikan perusahaan. Untuk furnitur, kami menggunakan konsep modern dan ruang direktur. Peralatan produksi atau mesin, peralatan yang paling utama hanyalah mobil, karena dengan mobil kita bisa mengirim gas tabung LPG sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan perusahaan. Peralatan produksi pendukung, perusahaan kami menggunakan alat bantu pengangkut gas LPG ke mobil. Alat bantu ini memudahkan para karyawan untuk memindahkan gas LPG ke mobil pengiriman. Penyediaan bahan baku, LPG mengandung hidrokarbon ringan dalam jumlah kecil. Gas LPG dapat dicairkan sebagai minyak bumi yang dicairkan. Minyak bumi dipanaskan kemudian ditulis berdasarkan proses dari PT Pertamina Persero Tbk. Proses produksi dengan diawali dari produksi uang hingga pemanfaatan di tingkat konsumen. Kemudian gas LPG disalurkan oleh Pertamina ke SPDM guna dimasukkan ke dalam LPG. Dalam hal ini produksi dari PT Pertamina Persero Tbk disalurkan ke PT Silpi Sejahtera. Kemudian dari PT Silpi Sejahtera disalurkan ke subagen yang ada di Karawang. Dari subagen kemudian disalurkan ke toko-toko. Finansial dan resiko. Jadi untuk jumlah keseluruhan peralatan sebesar 3.622 juta. Sedangkan untuk biaya-biaya sebesar 25 jutaan. Berikut ini aspek keuangan. Untuk laba bersihnya sebesar 198.981.000-an. Untuk perhitungan balik modal awal biaya operasional bulanan berasal dari jumlah biaya-biaya. Kemudian laba bersih per bulan dikali 19 sama dengan 3.780.000. Untuk mengetahui ARR 88.586.000 dikali 100% sama dengan 54,20%. Resiko bisnis adalah ketidaksesuaian antara rencana dan hasil yang ujungnya membuahkan kerugian secara finansial maupun reputasi buat perusahaan atau usaha yang sedang dijalani. Pertama, persaingan yang ketat. Persaingan juga merupakan sebuah risiko yang harus dihadapi. Ada banyak bisnis yang bergerak di bidang yang sama dengan bisnis. Kemudian, jenis-jenis risiko bisnis dan solusinya. Pertama, risiko pasar. Kedua, risiko strategi. Ketiga,